Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita sama-sama belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkumpulnya kita dalam rangka membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka Allah akan menurunkan bagi kita kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, dan semoga Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih berkaitan dengan ahlul kitab, ya. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna. Wahai ahlul kitab, apa kalian menyalahkan kami, yaitu memandang kami salah? Illa an amanna billah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila min qabl, dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan sebelumnya. Wa anna aktsarakum fasiqun, sedang kebanyakan di antara kalian adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang membuat ahlul kitab tidak suka dengan kita, jengkel dengan kita, dendam dengan kita, kecuali hanya karena kita beriman kepada Allah. Ya, makanya qul ya ahlul kitab hal tanqimuna minna illa, kenapa kalian menyalahkan kami? Apa salah kami? Hanya lantaran kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Qur'an yang turun kepada kami, dan kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Hanya gara-gara itu, ya. Ya. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan kebanyakan dari kalian fasik, ya. Memang tidak semua dari ahlul kitab fasik. Di antara mereka ada yang beriman, ya, seperti Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang tadinya adalah pendeta Yahudi kemudian masuk Islam, dan banyak orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, ya. Tidak semuanya fasik. Fasik di sini maksudnya fiskun akbar, maksudnya adalah kafir. Fasik di sini adalah kafir, karena kefasikan ada dua, ada fiskun asghar, ada fiskun akbar. Kalau fiskun asghar seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian, maka cross check terlebih dahulu, tabayyun terlebih dahulu, ya. Fasik dalam ayat tersebut maksudnya adalah fiskun asghar, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi fasik di sini, wa anna aktsarakum fasiqun, mayoritas kalian wahai ahlul kitab fasiqun, yaitu kafir, ya, fiskun akbar, ya. Ayat ini adalah sebenarnya pertanyaan dari kaum mukminin kepada mereka. Aneh, kalian tuh menyalahkan kami, apa salahnya? Kami membenarkan kalian. Kami membenarkan Taurat, kami membenarkan Injil, ya. Tapi kami membenarkan Al-Qur'an. Terus gara-gara kami mentauhidkan Allah, kalian benci kepada kami. Apa salah kami? Ya. Apa salah kita orang Islam? Kita mentauhidkan Allah. Kalian berbuat syirik, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman dengan kitab-kitab yang turun kepada kalian, ya. Wa ma unzila ilaina, kami juga beriman terhadap Al-Qur'an yang turun kepada umat kami, ya. Terus kalian menyalahkan kami, ya. Lebih parah, ternyata banyak di antara kalian yang fasiqun. Kalian yang salah, kalian malah menyalahkan kami. Kalau mending kalian orang-orang baik, kalian taat kepada Allah, kalian menjalankan Taurat dan Injil. Kalau mending, ternyata tidak. Ya, sampai sekarang kenyataan demikian. Sampai sekarang mereka meninggalkan umat yang paling berpegang teguh dengan agamanya, umat Islam. Dengan penuh kekurangannya, yang sekarang bertingkat-tingkat di antara mereka. Tapi lihat bagaimana umat-umat yang lain. Yahudi meninggalkan agama mereka. Nasara juga meninggalkan agama mereka. Kecuali segelintir kecil dari mereka. Kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka fasik. Kemudian ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Seperti dalam surat
Al-Buruj, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka marah kepada kaum mukminin, yaitu tidaklah mereka marah sama wali-wali Allah illa kecuali karena mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Itu saja yang membuat mereka dimurkai. Dan kita mau jujur kalau lihat sekarang, ya, betapa banyak orang yang tidak suka dengan Islam di negara-negara luar. Kenapa sih mereka tidak suka? Ya, kalau kita lihat bukan karena masalah akhlak. Ya. Orang Islam insya Allah di mana-mana bisa menjaga akhlak. Kalau ada yang salah 1-2 orang, tapi secara umum mereka berakhlak mulia dibandingkan dengan agama-agama lain. Ya. Kemudian juga kebanyakan mereka bukan teroris, ya. Mereka orang baik-baik. Mereka bisa bertetangga. Bahkan kita seperti di negara kaum muslimin sekarang, orang-orang kita bisa bertetangga dengan orang-orang kafir, ya. Non-muslim, kita bisa menunaikan hak mereka, ya. Kita tidak menindas mereka meskipun kita mayoritas, dan rata-rata di mana-mana seperti itu, ya. Terus yang jadi masalah apa? Kenapa semua agama benci kepada kaum muslimin, ya? Nasara, Yahud, ya, Buddha, Hindu, ya. Kenapa mereka memusuhi? Tidak lain illa annahum wa ma nakum minhum illa, tidaklah mereka benci kepada kaum muslimin illa an yu'minu billahil azizil hamid. Hanya gara-gara an yu'minu billahil azizil hamid. Orang-orang Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu bertauhid, ya. Itu yang buat mereka jengkel kepada orang-orang beriman. Jadi kalau antum dijengkeli ya wajar, ya. Kalau antum masih beriman, masih bertauhid, pasti orang-orang musyrikin tidak suka dengan orang-orang yang bertauhid. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat berikutnya, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matsubatan indallah." Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, ya. Indallah, man la'anahu Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiratal khanazir, di antara mereka ada yang Allah rubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa abadat tagut, dan mereka menyembah tagut. Ulaika syarrum makanan, mereka itu lebih buruk kedudukannya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini maksudnya bagaimana? Sebenarnya mengatakan maksudnya kita tanazul, yaitu kita mengalah. Taruhlah kita ini buruk di sisi kalian, wahai orang Yahudi. Taruhlah kita orang-orang beriman, kaum muslimin, buruk di mata kalian. Tapi coba kalian pikirkan, kalau kita buruk di mata kalian, mana lebih buruk? Kami atau nenek moyang kalian? Yang kalian bangga-banggakan nenek moyang kalian, yang kalian anggap sebagai Sya'bullahil Mukhtar, suku Allah yang terpilih. Bukankah nenek moyang kalian ada yang pernah dirubah jadi monyet dan babi? Mereka tahu hal tersebut. Taruhlah kami salah, taruhlah kami ini buruk, wahai orang Yahudi dan Nasara. Qul hal unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian min syarrin min dzalika matsubatan indallah, tentang suatu golongan yang lebih buruk kedudukannya di sisi Allah, ya. Ya, daripada kami. Yang kami mungkin buruk di sisi menurut kalian, tapi ada yang lebih buruk daripada kami. Ya, taruhlah kami ini buruk, ya. Man la'anahu Allah, yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih, dimurkai oleh Allah. Allah jadikan monyet dan babi-babi, dan mereka menyembah tagut, menyembah syaitan, yang menyembah selain Allah. Ulaika syarrum makanan, mereka itu lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Ya, ini ketika kaum muslimin berdialog dengan orang Yahudi Nasara, maka mereka di antara dalilnya, kalau kalian menganggap kalian buruk, kalian lebih buruk. Buktinya nenek moyang kalian ada yang buruk dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Adapun kenapa mereka dirubah menjadi monyet, banyak ulama membahas kenapa mereka dirubah jadi monyet, karena ternyata memang pembalasan atau siksaan yang Allah berikan kepada suatu kaum sejenis dengan amal yang mereka perbuatan, sejenis dengan amal yang mereka lakukan, ya. Makanya seperti contohnya ulama mengatakan seperti kaum Nabi Lut ketika disiksa, diangkat ke tinggi, kemudian dibalik, ya. Dibalik kemudian dijatuhkan sambil dihujani dengan hujan batu. Kenapa dibalik? Karena fitrah mereka sudah terbalik. Di antaranya mereka membahas tentang kenapa orang-orang Yahudi dulu dirubah menjadi monyet, ya. Mereka dikenal ashabus sabt, yaitu orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Allah mengatakan kepada mereka, wa kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-A'raf Allah jelaskan lebih terperinci, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri
idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada mereka orang Yahudi yang bangga dengan suku mereka. Tanyakan tentang nenek moyang mereka yang pernah tinggal di tepi pantai. Ketika Allah larang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun pada hari tersebut ikan-ikan datang dengan banyak sampai meloncat-loncat di atas laut, ya. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Adapun kalau selain hari Sabtu, yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikan enggak datang. Ya, akhirnya mereka tergoda, akhirnya mereka buat trik agar bisa menangkap ikan. Maka mereka memasang perangkap pada hari Jumat, ada yang mengatakan mereka gali lubang pada hari Jumat. Kemudian tatkala laut naik, akhirnya ikan-ikan kejebak dalam lubang-lubang tersebut. Pada hari Sabtu ikan-ikan datang, kejebak pada perangkap-perangkap tersebut. Kemudian mereka nunggu sampai hari Ahad baru mereka ngambil ikan-ikan tersebut. Jadi tetap mereka berbuat trik, hilah. Kalau dilihat secara sekilas mereka tidak salah. Kenapa? Karena pada hari Sabtu mereka tidak bekerja, mereka pasang jaring hari Jumat, sementara kemudian mereka baru ambil ikan pada hari Ahad. Sehingga secara kalau kita lihat secara sederhana, ya seakan-akan mereka tidak bersalah, tetapi Allah tahu niat mereka. Mereka telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mirip dengan kebenaran, tapi bukan kebenaran. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet yang sangat mirip dengan manusia. Tetapi bukan manusia, ya. Ada yang mengatakan benar-benar jadi monyet, tapi tubuh monyet tapi pikiran manusia, ya. Sehingga hanya ketika ada yang ketemu dengan mereka, kamu si fulan, ya ini monyet. Kamu si fulan, ya dia ngaku. Tapi dia pikirannya manusia tapi bentuknya monyet, ya. Bentuknya monyet, ya. Yang timbul pertanyaan, ya. Terus jadi babi kenapa? Dibahas oleh para jadi babi kenapa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Terus di antara mereka yang dirubah jadi babi, kenapa? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya babi ini juga termasuk dari orang-orang yang melakukan pelanggaran di pinggir pantai tersebut, yang melanggar pada hari Sabtu. Yang muda-muda dirubah jadi monyet, yang tua-tua dirubah jadi babi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan pasti ada sesuatu perbuatan yang mereka lakukan. Kalau dilihat dari bentuk babi, seakan-akan mereka berbuat hilah, ya, trik untuk menghalalkan zina. Trik untuk menghalalkan zina, karena kita tahu namanya babi adalah hewan yang tidak punya rasa cemburu, ya, yang membiarkan jantan membiarkan betinanya digauli sama jantan-jantan yang lain. Bisa jadi kesalahan mereka berkaitan dengan zina, ya, dan ini tidak jauh karena tidak jauh dari kebenaran, karena Nabi SAW pernah berkata, wattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dengan dunia dan para wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israil masalah wanita. Jadi bisa jadi karena perbuatan trik untuk menghalalkan zina atau melegalkan zina, maka Allah rubah mereka menjadi babi. Tapi Allah alam ini sekedar pendapat. Sebagian lagi ada yang menukil dari Israiliyat bahwasanya ada seorang dirubah jadi babi, ya, kemudian disebabkan karena dia menjual agamanya untuk meraih dunia, Tapi intinya apapun yang dilakukan di antara mereka yang dirubah menjadi monyet dan di dalam muka ada yang dirubah menjadi babi-babi, ya. Timbul pertanyaan, apakah monyet dan babi-babi tersebut punya keturunan sampai sekarang? Jawabannya tidak ada, ya. Tidak ada keturunan monyet-monyet dan babi-babi. Ketika mereka dirubah menjadi monyet dan babi-babi, kemudian mereka tidak ada keturunannya, ya. Kullu ummatin musikhat laisa laha naslun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat yang dirubah oleh Allah menjadi hewan, ya, maka tidak ada keturunannya. Maka tidak boleh kalau seorang berkata kepada orang Yahudi Nasara atau Bani Israel dengan berkata, wahai keturunan monyet-monyet dan babi-babi, tidak boleh. Tidak boleh karena mereka bukan keturunan monyet dan babi. Monyet-monyet dan babi-babi tersebut tidak ada keturunannya. Tapi kalau kita mengatakan ikhwatal qirati wal khanazir, saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, benar. Karena mereka saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet yang pernah nenek moyang mereka dirubah, ya. Bersaudara, sama-sama satu suku. Ya, tapi tentu tidak pantas kita dalam rangka dakwah kita mengucapkan kata-kata tersebut, ya. Tidak pantas. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar orang-orang Yahudi mendoakan keburukan kepada Nabi SAW dengan berkata, Assalamu alaik. Semoga kau cepat mati, wahai Muhammad. Yaitu mampus kau, wahai Muhammad. Assalamu alaik.
Dia mengucapkan demikian. Assam alaik. Nabi menjawab alaik. Ya, engkau juga. Mereka sekelompok orang. Akhirnya Aisyah tidak kuat mendengar ejekan mereka kepada Rasulullah SAW. Biasa, terkadang istri lebih semangat daripada suami. Rasulullah sabar. Aisyah tidak sabar, maka Aisyah membalas, wa'alaikumussalam, kalian juga semoga cepat mampus. Ya. Wa'alaikumul la'nah wal ghadab, dan kalian dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal qiradatul khanazir. Wahai saudara-saudaranya babi dan monyet-monyet. Perkataan Aisyah benar, tidak ada salahnya karena mereka bukan keturunan babi dan monyet, tapi mereka adalah saudara babi dan monyet-monyet. Tapi ya, Rasulullah tegur, ya. Mata ahadika fahisyah. Sejak kapan aku dapati engkau wahai Aisyah berkata-kata kotor? Ya. Rasulullah menegur. Kata Aisyah, tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi, saya dengar. Tidakkah kau membalas mereka? Kata Nabi, sudah, saya sudah bilang alaikum, kalian juga mampus. Tidak perlu. Rasulullah tegur Aisyah, tidak perlu membalas dengan seperti itu. Tetapi perkataan Aisyah hak, tidak ada yang salah. Bahwasanya memang Yahudi Bani Israel adalah bukan keturunan babi dan monyet-monyet, tapi saudara dari babi dan monyet-monyet. Karena mereka dan babi dan monyet tersebut sama-sama dari Bani Israel. Tapi tentunya hal ini tidak perlu kita ungkapkan kalau dalam rangka berdakwah kepada mereka, ya, kita ingin mengambil hati mereka. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, Kul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah. Maukah aku kabarkan kepada unabbi'ukum, kata sebagian ulama, naba artinya kabar yang besar. Maukah aku beri tahu kepada engkau tentang suatu kabar yang besar? Beda dengan khabar umum. Tapi kalau an-naba, ya, seperti surat An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, ya. Tentang apa mereka bertanya-tanya, tentang kabar, ya. Kabar besar, ya. Ya, suatu perkara yang besar yang kalian juga tahu, ya. Bisyarri min dzalika, lebih buruk daripada hal tersebut, ya. Kalian menganggap kami buruk, kalau kami buruk maka ada yang lebih buruk daripada kami. Ini hanya sekedar perkataan ngalah, sebenarnya kaum muslimin tidak buruk, ya. Ini pendapat sebagian ahli tafsir, tapi dalam rangka untuk membantah mereka. Taruhlah kami buruk, maka ada yang lebih buruk daripada kami. Bisyarri min dzalika mathubatan indallah, yaitu yang buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi orang-orang yang dilaknat, dimurkai. Laknat dalam bahasa Arab artinya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Al-ghadab, murka, lebih parah. Al-ghadab, murka, lebih parah daripada dilaknat. Dilaknat bisa jadi dijauhkan dari rahmat Allah, tapi kalau sudah dimurkai, plus dijauhkan dari rahmat Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sering baca dalam Al-Quran, ya, dalam surah kita Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jangan tunjukkan kepada kami jalan-jalan orang yang kau murkai. Ghairil maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Para ulama sepakat adalah Yahudi. Waladdallin, jangan juga orang yang kau sesatkan. Siapa? Yaitu Nasara. Kenapa Yahudi dikatakan al-maghdub alaihim? Kenapa Nasara dikatakan waladdallin? Karena al-Yahud, al-maghdub alaihim, mereka tahu ilmu tapi mereka meninggalkan. Mereka tahu ilmu tapi mereka meninggalkan. Nasara, mereka beribadah tanpa ilmu, maka mereka dikatakan sesat. Saking semangatnya beribadah sampai mereka ada kepastoran misalnya, ya. Sampai semangat akhirnya mereka mengagungkan Nabi Isa sehingga diangkat menjadi Tuhan. Saking semangat terhadap guru mereka, terhadap Nabi Rasul mereka, sehingga mereka beribadah tanpa ilmu sehingga terjerumus dalam kesesatan. Ini asalnya yang dimurkai Yahudi, yang sesat Nasara. Tetapi ketika dalam ayat ini Allah berbicara secara umum tentang Bani Israel yang mencakup Yahudi dan Nasara. Makanya di awal ayat kata Allah, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah wahai ahlul kitab, mencakup Yahudi Nasrani. Ternyata Yahudi Nasrani, ya, bisa disifati dengan dimurkai dan juga bisa disifati dengan dilaknat, ya. Ya, di antaranya kalau mereka tahu ilmu kemudian mereka tinggalkan, maka mereka dimurkai. Dan kita tidak ragu bahwasanya orang-orang Nasara sekarang, ya, mereka sudah tahu ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka tahu ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka tidak mau mempelajari dan mereka menjauh dan mereka tidak mau beriman. Bisa jadi mereka juga dimurkai selain mereka tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah, yang paling penting adalah mathubatan indallah, bagaimana kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting.
Kita jangan terpedaya dengan pengaguman orang terhadap kita, pengakuan orang terhadap kita. Yang paling penting bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diakui, disanjung-sanjung oleh mungkin jutaan orang, tapi dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan terpedaya dengan banyaknya followers, banyaknya netizen yang mengaguminya, banyaknya pujian-pujian, jangan terpedaya. Yang penting bagaimana kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun followers, adapun netizen, ya, mereka tidak akan pengaruhi kedudukan kita di sisi Allah. Kalau kita baik, maka kita tetap baik di sisi Allah. Kalau kita buruk, mau yang muji satu dunia, tidak akan pengaruhi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang melatih diri untuk perbaiki kondisi dia tatkala dia bersendirian. Ya. Melatih diri untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Jika mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara datang kepada kalian, kepada kalian orang-orang beriman, ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Jadi ini orang-orang munafiknya Yahudi dan Nasara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka datang kepada engkau dengan membawa kekufuran. Tapi omongannya mengatakan kami telah beriman. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka keluar dari engkau juga bawa kekufuran. Jadi ketika datang bilang kami beriman dalam kondisi bawa kekufuran, keluar setelah bertemu engkau juga dalam kondisi bawa kekufuran. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Allah lebih tahu, ya. Ya, Allah lebih tahu daripada kalian tentang apa yang mereka sembunyikan. Allah lebih tahu dari diri mereka tentang apa yang mereka sembunyikan. Ya. Allah lebih tahu tentang isi hati manusia, ya. Jadi ada orang-orang seperti ini, ya, ada kalangan munafik dari musyrikin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya musyrik, kemudian masuk Islam, maksudnya KTP-nya jadi Islam tapi dia munafik, dan ada juga sebagian pendapat sebagian ahli tafsir, sebagian orang-orang Yahudi yang munafik. Orang Yahudi yang munafik mengaku-ngaku Islam di hadapan Nabi dan para sahabat, ternyata dalam hatinya menyimpan kekufuran, ketemu dengan Nabi kufur, keluar dari Nabi juga tetap dalam kondisi kufur, tidak ada perubahan. Masuk keluar tetap kufur, lisan aja mengatakan kami telah beriman. Tapi kata Allah, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Kita memang menilai dengan zahir, ya. Kita menilai seorang Islam atau tidak dengan zahir, tetapi kalau ada gelagat-gelagat kita waspada. Tidaklah Allah membawakan ayat ini kecuali agar kaum mukminin waspada. Ingat, mereka mengucapkan kami beriman, ya. Tapi waspadalah, ya. Apalagi di kaum seperti Yahudi. Makanya saya katakan, sekarang bisa jadi di zaman kita ada sebagian orang yang pura-pura masuk Islam, kemudian menikahi seorang wanita muslim. Hati-hati, waspada. Seorang kita tidak seuzon, tapi waspada harus ada. Lihat bagaimana kelakuannya. Kalau nampak benar-benar dia beriman, nampak benar-benar dia meninggalkan, nampak ada perjuangan, ya. Insya Allah kita zahirnya kita malah bahagia ada orang yang masuk Islam. Tapi sebagian mereka ada yang memang sengaja pura-pura masuk Islam, ya, kemudian menikahi seorang wanita sampai hamil, punya anak, akhirnya diancam, kau saya cerai, kalau enggak kalau mau saya enggak cerai, ikut agamaku. Akhirnya berubah dan ini bahaya. Jadi benar kita menilai dengan zahir tapi waspada. Sebagaimana ayat ini, Allah menyuruh kita untuk menilai dengan zahir, tapi Allah mengatakan hati-hati. Di antara mereka ada yang kalau ketemu dengan engkau bilang kami beriman, ketika dia sedang ngomong beriman hatinya kufur. Dan dia keluar dari engkau juga dalam kondisi hatinya kufur. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tara katsiran minhum." Jadi ingat ya, munafik bukan cuma dari musyrik kepada Islam, ada juga dari ahlul kitab munafik masuk Islam. Sudah pernah juga kasus yang besar ada seorang yang kemudian saya lupa namanya siapa, Sono Grogrok atau siapa namanya itu yang terkenal, yang dia sampai belajar Islam sampai ke Mekah, tapi ternyata dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Munafik. Ini contoh nyata. Ya. Dia pura-pura masuk Islam, belajar Islam, kemudian belajar sampai dalam, kemudian nanti dia keluar, saya sudah jadi ustadz, saya murtad. Dia munafik sejak awal. Tapi nanti gembar-gemborkan saya adalah ustadz, saya sudah ini, sudah anu. Bohong. Dari awal dia munafik memang. Dari awal dia
masuk Islam dengan kemunafikan. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan." Dan kau lihat banyak di antara mereka, jadi orang Yahudi ahlul kitab, yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Ya, bersegera untuk melakukan dosa dan permusuhan. Wa aklihimus suhud, dan semangat untuk makan yang haram. Labi sama kanu ya'malun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Laula yanhahumur rabbaniyun al-ahbar. Ayat berikutnya, mengapa orang-orang alim di antara mereka dan para pendeta ya tidak melarang mereka an qaulihimul isma wa aklihimus suhud, dari perbuatan dosa mereka dan sikap mereka memakan harta yang haram. Kenapa tidak dilarang oleh ulama-ulama mereka? Labi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta tersebut. Dua ayat ini ya Allah menyebutkan ya, wa tara katsiran, engkau melihat banyak di antara mereka. Ya, katsir banyak. Tapi Allah tidak mengatakan kau melihat seluruhnya. Jadi kita harus berbuat adil tatkala menyikapi suatu kaum ya. Dari awal Allah sudah mengatakan wa aktsarukum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Allah tidak mengatakan seluruhnya. Seperti sekarang ketika Allah mengatakan wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm. Kau lihat banyak di antara mereka bersemangat melakukan itsm, dosa. Itu berdosa kepada dosa yang berkaitan dengan Allah. Wal udwan, melakukan permusuhan, dosa yang berkaitan sama manusia, ya. Allah tidak mengatakan kau akan lihat seluruh mereka, tapi Allah mengatakan kau lihat banyak di antara mereka. Seorang tatkala berkata-kata berusaha untuk adil, ya. Terutama tatkala mensikapi suatu suku misalnya, suatu daerah, ya, suatu bangsa, hati-hati. Jangan bilang memang dasar kalau orang Jakarta memang begitu semua, ya repot, jangan, hati-hati. Orang Bekasi memang begitu misalnya. Memang kalau suku ini begini, hati-hati. Dasar memang kalau orang, ya, jangan. Kita sikapi, kita bilang, karena setiap suku ada yang baik, ada yang buruk. Suku apapun. Nah, dari namanya kota manapun ada yang baik, ada yang buruk. Dan demikianlah kondisi kehidupan manusia. Kalau kita bilang banyak di antara mereka seperti itu, banyak di antara mereka suka bohong, banyak di antara mereka jahat, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita hukum secara total maka tidak boleh. Allah saja terhadap Yahudi Allah tidak mengatakan mereka seluruhnya, tidak. Tapi Allah mengatakan wa tara katsiran. Kau lihat banyak di antara mereka yang bersegera semangat untuk melakukan dosa. Wal udwan, dalam melakukan permusuhan, bikin masalah, bikin ribut, menzalimi manusia. Wa aklihimus suhud, dan semangat untuk makan yang haram. Tidak peduli ya. Apalagi kalau kita bicara tentang akidah Yahudi. Yahudi kalau sudah berinteraksi sama non-Yahudi, tidak ada kaidah halal haram. Mereka punya kaidah halal haram kalau interaksi di antara mereka. Tapi kalau sudah interaksi sama orang selain Yahudi, kalau bisa yang haram mereka kerjakan yang haram, enggak ada masalah. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya seluruh suku selain Yahudi diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka bahwasanya seluruh suku-suku selain Yahudi, selain Bani Israel, kedudukannya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan mereka dalam bentuk manusia untuk mudah memberi pelayanan kepada orang Yahudi. Jadi kita ini sebenarnya semua dianggap hewan oleh mereka. Cuma kita dibentuk dalam bentuk manusia ya, agar mudah memberi pelayanan kepada pada mereka. Ini adalah keyakinan yang sangat buruk. Sehingga wa aklihimus suhud, mereka suka makan yang haram, mereka tidak peduli. Mau riba, mau anu, dan mereka terkenal makan riba. Bahkan mereka gembongnya riba, yang mungkin yang menciptakan ilmu riba. Itu orang-orang Yahudi ya. Labi sama kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ya, tapi ada yang lebih buruk, Allah sebutkan, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kenapa ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang umatnya untuk berbuat dosa dan untuk melakukan kezaliman? Kenapa dibiarkan saja? Hanya karena ingin mencari kedudukan, hanya karena ingin mencari dunia, ya. Tidak melarang, ya. Kita berharap misalnya pendeta-pendeta misalnya di gereja kemudian menjelaskan tentang hukum ini nggak boleh campur, nggak boleh zina, nggak boleh minum khamar, nggak tahu apa yang dibahas hukum, saya nggak paham juga ya. Ya. Tapi Allah menjelaskan bahwasanya di antara sifat-sifat mereka membiarkan kemungkaran di hadapan mereka dan mereka tidak mau menegur dalam rangka agar untuk tetap kedudukan mereka dihormati oleh mereka atau tetap ada pemasukan dari
jamaahnya misalnya. Ya. Maka ini waspada ya. Dan ketika Allah menyebutkan hal ini, maka kita sebagai umat Islam juga waspada. Jangan kita ngikuti langkah-langkah mereka. Jangan sampai seorang dai, seorang ustadz akhirnya hanya tutup mulut ya demi untuk dia tetap dihormati, dia tidak mau menegur agar statusnya tetap dihargai misalnya. Dia takut ditinggalkan oleh umatnya, dia takut enggak boleh seperti itu. Itu sifat-sifat pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Makanya Allah mengatakan setelah itu, labi sama kanu yasnaun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? Pendeta dan ulama-ulama mereka. Buruk apa yang mereka kerjakan. Lebih buruk mungkin daripada yang melanggar-melanggar tersebut. Karena mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Makanya dai punya tugas yang berat ya. Nah, kalau ada kemungkaran jangan diam-diam aja ya. Tegur dengan cara yang baik. Takut ditinggal masyarakat, takut ditinggal jamaat ya. Mau bilang haram enggak berani, subhanallah. Ya. Sampai ada yang ditanya tentang K-pop ya. Mau bilang haram enggak berani. Ya, saya bilang ente dai umat, orang semua lihat. Kenapa enggak bilang haram? Jelas haram. Jelas haram. Mau bilang haram aja enggak berani. Apalagi kalau menganjurkan. Tapi maksud saya, bilang saja haram orang. Tapi kalau takut ditinggal, takut dia, ya repot. Ya, repot ya. Jadi maksud saya, hati-hati apalagi dijadikan sandaran oleh umat. Ya. Kemudian kita sesuatu yang haram kita diamkan, kita sudah tahu kita diamkan saja, hanya takut ditinggal oleh umat. Maka itu adalah sifat orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian jelaskan tentang sifat-sifat orang Yahudi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu jadullahi maglulah." Orang Yahudi begitu kejamnya, begitu buruknya sampai mereka berani ngomong tentang Allah dengan perkataan yang buruk. "Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah." Kata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, maksudnya Allah pelit. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan Innallaha faqir wa nahnu agniya. Allah miskin, kami yang kaya. Makanya kami nyumbang. Allah butuh, kami nyumbang. Ya. Beraninya mereka ngomong begitu ya, atau orang Yahudi memang parah ya. Kalau kita lihat isi Taurat saja mereka mensifati Allah dengan sifat yang buruk ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, mereka mengatakan Allah menyesal, Allah takut lupa sehingga Allah kasih tanda. Kemudian Allah juga kalah bergulat dengan Yakub, Allah kalah bergulat. Kemudian Allah tidak tahu ya. Dan banyak ya sifat-sifat yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau mereka bilang Allah fakir. Mungkin kalau kita pikir kok berani ada manusia bilang Allah miskin atau Allah pelit ya. Tapi mungkin ini buktinya orang Yahudi ada mengatakan Allah pelit. Ya, Allah pelit. Bisa yang sampai ada seorang muslim juga demikian. Ya, kalau berpikiran buruk, Allah pelit, ya, subhanallah. Ya. Allah tidak pelit, tapi Allah memberi sesuai dengan yang hikmah menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya basutur rizqa liman yasha. Ya, Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Ya. Wa yaqdir, dan Allah menyempitkan rezeki pada sebagian hamba yang Allah kehendaki. Semuanya dengan kehendak Allah dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Kata Allah, gullat aidihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Jadi seakan-akan mereka berkata Allah pelit. Allah bantah, justru mereka yang dijadikan mereka yang pelit. Dan benar orang Yahudi orang yang paling pelit sampai zaman sekarang, paling pelit, super pelit, paling semangat dengan dunia, tidak pernah puas dengan dunia dan super pelit. Ya, kalau Nasara masih mending mungkin, masih ada kemanusiaan sosial. Yahudi mana? Ada orang kaya Yahudi. Tapi kalau sosial Nasara masih kita lihat ya. Mereka lebih jauh lebih baik daripada Yahudi. Yahudi pelit karena mereka pernah bilang Allah itu pelit, kata Allah gullat aidihim, mereka yang pelit. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat atas perkataan mereka. Kata Allah, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah terbentang berinfak yang Allah kehendaki. Allah tidak pelit. Tapi Allah berinfak mengeluarkan rizki kepada hamba-hambanya sesuai yang Allah kehendaki. Ada yang Allah banyakkan, ada yang Allah sempitkan, ada yang Allah sedangkan.
Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan masalah sifat, bal yadahu mabsutatani menunjukkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Orang Yahudi mengatakan yadullah, yad situ mufrad, itu tangan Allah terbelenggu. Allah bantah bukan dengan mufrad, dengan kalimat tunggal, tapi Allah bantah dengan kalimat musanna, yaitu dua. Bahkan kedua tangan Allah, karena memang tangan Allah ada dua. Kedua tangan Allah terbentang, Allah berinfak apa yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah tidak pelit, ya. Dan kita tahu bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah memiliki kedua tangan, dan kedua tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, makanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kata Allah kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah, di antaranya surga, ya, sebagian surga, kemudian di antaranya kalau tidak salah arsy, kemudian di antaranya Adam alaihissalam, ya. Adam alaihissalam. Oleh karenanya ketika terkadang misalnya mereka yang menolak sifat mengatakan tangan maksudnya adalah nikmat, tangan maksudnya adalah kekuatan. Kita bilang taruhlah kita terima takwil Anda. Bahwasanya kalau Allah bilang tangan maksudnya kekuatan. Allah bilang tangan maksudnya nikmat. Taruhlah kita terima takwilan Anda, maka kaedahnya tidak mungkin sesuatu dijadikan dari bagiannya sesuatu dijadikan takwil kecuali sesuatu itu benar-benar ada pada zat itu, ya. Seperti kita manusia, gampangnya gini, manusia kalau tangan panjang bahasa Indonesia artinya apa? Tangan panjang maksudnya suka mencuri misalnya. Ringan tangan maksudnya suka membantu. Kenapa ada timbul istilah ringan tangan pada manusia? Karena memang manusia itu punya tangan, sehingga ada istilah ringan tangan. Kalau seandainya manusia sejak awal tidak punya tangan, tidak akan ada istilah ringan tangan. Kenapa kalau orang bilang panjang tangan berarti mencuri? Karena memang kalau orang mencuri kan biasanya gini, ya. Karena manusia punya tangan yang sesungguhnya, sehingga timbullah istilah panjang tangan untuk menyatakan pencuri. Kalaulah kita menerima takwil sebagian saudara-saudara kita yang menolak sifat, yang mengatakan bahwasanya tangan maksudnya kenikmatan, tangan adalah kekuatan, kita bilang tidaklah tangan itu sebagai takbir pengungkap dari kekuatan dan nikmat kecuali karena Allah benar-benar punya tangan. Seandainya Allah tidak punya tangan maka tidak bisa dijadikan sebagai pengungkap, ya. Apalagi tidak mungkin kita takwil dengan tangan. Oleh karenanya Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, pimpinannya para ahli tafsir, ketika dia bahas ayat ini, dia menjelaskan sebagian orang menafsirkan dengan qudrah, sebagian orang menafsirkan dengan nikmat. Maka dia bantah yang benar ini dua tangan yang hakiki. Ya, kenapa? Karena Allah berkata kepada Adam, wahai iblis, kepada iblis, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, kalau diartikan nikmat repot. Pertama, wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua nikmatku? Apakah nikmat Allah cuma dua? Atau kita artikan kekuatan. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua kekuatanku? Ini juga aneh, kekuatan Allah tidak terhingga, kenapa dibilang dua? Kalaupun diartikan dengan nikmat dan kekuatan, maka iblis bisa bantah. Apa bedanya saya dengan Adam, ya Allah? Engkau menciptakan aku juga dengan nikmatmu. Engkau ciptakan aku juga dengan kekuatanmu. Kalau diartikan nikmat dan kuat. Tetapi kalau artinya tangan sesungguhnya, maka iblis tidak berkutik. Karena iblis tahu dia tidak diciptakan dengan tangan. Ya. Justru Adam, Allah berhujjah agar Adam disembah karena Adam spesial Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian sebagian saudara-saudara kita menolak Allah tidak punya tangan. Kalau kita bilang Allah tidak punya tangan berarti hilanglah spesial dari nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ini sekedar keluar sedikit, tapi intinya Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah terbentang dan ini menunjukkan Allah Maha berinfak. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak, ingat, kaifa yasha. Sesuai dengan Allah yang kehendaki. Bukan berarti kalau Allah dermawan, jawad, bukan berarti semua orang Allah kasih kaya, enggak. Kalau semua orang kasih kaya, la bagau fil ard, maka mereka akan melakukan kezaliman dan tidak akan berjalan kehidupan. Coba semuanya bos, terus gimana? Siapa yang mau disuruh? Ya, semua orang kaya, terus siapa yang mau kerja? Ya. Allah tatkala mengatur dengan hikmah dan bijak, dan Allah tahu seperti apa Allah mengatur. Makanya Allah mengatakan kaifa yasha. Allah berinfak sesuai dengan yang Allah, bagaimananya terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang dijadikan kaya, ada yang jadi miskin, ada yang dijadikan sedang, ada yang susah, dan selanjutnya terserah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra." Ya. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada kalian itu orang Yahudi, ya. Menjadikan kebanyakan dari yang Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dia diturunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW, menjadikan banyak dari mereka semakin tughyanan wa kufra, ya. Semakin durhaka dan semakin kafir. Dan ini di antara siksaan atau hukuman yang berat dari Allah kepada Yahudi. Al-Qur'an kitab hidayah. Kitab suci, inna hadzal Qur'ana yahdi allati hiya aqwam. Al-Qur'an memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Seharusnya membuat orang Yahudi beriman, tetapi kenyataannya kebalik. Semakin banyak ayat turun kepada Rasulullah SAW, mereka semakin kufur, semakin kufur, semakin kufur. Padahal mereka tahu Muhammad adalah nabi yang mereka tunggu-tunggu. Ini menakjubkan. Makanya ikhwan, ya, ini hukuman bisa jadi hukuman berupa fisik, ya bisa jadi hukuman berupa maknawi, berupa rohani. Di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang Yahudi, pertama mereka jadi sangat super pelit, meskipun mereka kaya raya. Ya. Mereka super pelit, ya. Kalaupun mereka keluar, mereka tidak mau keluar begitu saja. Ada yang mereka kasih duit harus kembali lebih banyak, ya, harus lebih banyak, ya. Ini sudah tabiatnya Yahudi, ya. Kalau mungkin mereka ada sumbangan, mereka ada maunya, bukan cuma asal kasih sumbangan seperti itu. Ya, tapi intinya tidak kita dengar orang Yahudi suka menyumbang. Nasara masih mending, ya, masih mending. Ini Allah beri hukuman berupa akhlak yang buruk. Yang kedua, berupa semakin turun ayat mereka semakin kufur dan semakin membangkang. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ya, sungguh ayat-ayat yang kami turunkan kepada engkau Muhammad semakin membuat mereka menjadi-jadi, semakin membangkang dan semakin kufur. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami lemparkan kepada mereka, ya, permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi saya yakin dengan ayat ini, orang Yahudi mereka sebenarnya bertengkar dalam diri mereka. Sampai sekarang, makanya Allah mengatakan tentang Yahudi Bani Nadir, ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka bersatu padu padahal hati mereka tercerai-berai. Dan ini menakjubkan. Jadi ketika orang-orang Yahudi mereka tinggal di Madinah, mereka ada 3 suku. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Terkadang mereka bertikai di antara mereka. Sehingga sebagian mereka seperti Bani Qainuqa berkoalisi dengan suku Al-Khazraj. Kemudian Bani Quraidah berkoalisi dengan suku Al-Aus. Kemudian mereka bertengkar. Padahal mereka sama-sama Yahudi, sama-sama tinggal di Madinah, sama-sama nunggu Nabi Muhammad SAW. Mereka seperti itu. Makanya sampai ketika Allah menceritakan dalam surat Al-Hasyr ketika Rasulullah SAW menyerang Bani Nadir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau menyangka mereka bersatu, padahal hati mereka tercerai-berai. Sampai sekarang, saya yakin ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa alqaina, ya, bainahumul adawat wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kami lemparkan dalam hati mereka kebencian, permusuhan sampai hari kiamat. Benar mereka sekarang berkumpul di Israel atau di Palestina karena mereka ada keperluan, ada kepentingan, ya, sehingga mereka berkumpul dalam hati mereka saling bermusuhan, ya. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'ahu Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Ya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka berusaha untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang berbuat kerusakan. Allah alam, zahirnya orang Yahudi tidak akan menguasai dunia. Ya. Setiap mereka ingin melakukan peperangan menguasai dunia, tidak akan, Allah pasti padamkan. Ya, benar mereka hanya menguasai Palestina, ya, lingkungan kecil, ya. Benar mereka kemudian menguasai misalnya ekonomi, mereka menguasai komunikasi, tapi untuk menguasai dunia, menjajah dunia tidak bisa. Tidak ada sejarah Yahudi menjajah yang lain. Nasara mungkin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im." Subhanallah, setelah Allah menjelaskan tentang keburukan mereka, Allah bongkar aib-aib mereka, dan ini Nabi bacakan, mungkin orang Yahudi dengar di kota Madinah, ya. Atau mungkin orang Yahudi sekarang dengar, tapi Allah suruh mereka untuk bertobat. Kata Allah, seandainya walau anna ahlal kitab, seandainya ahlul kitab Yahudi maupun Nasara amanu,
beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Semuanya dihapuskan. Subhanallah. Mereka syirik, menyembah manusia, ya. Menyembah Nabi Isa, ya. Manusia dijadikan Tuhan, ya. Subhanallah, ya. Kemudian orang Yahudi, ya, dengan kesyirikan yang mereka lakukan, kufur kepada Nabi Muhammad SAW, sudah tahu kebenaran mereka tolak. Ya, tapi kalau mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Ini sudah kita singgung. Allah tidak mengatakan wala adkhalnahum na'imal jannat. Kami masukkan mereka dalam nikmat surga, tapi Allah mengatakan kami masukkan mereka dalam surga kenikmatan. Kenapa surga? Harusnya kan nikmat surga, bukan surga kenikmatan. Ya, kami akan rasakan mereka nikmat surga, tapi Allah balik, kami membuat mereka rasakan surga kenikmatan. Kenapa? Karena surga isinya seluruh kenikmatan. Surga seluruhnya isinya kenikmatan. Tidak ada yang dilihat, tidak ada yang didengar, tidak ada yang dirasakan kecuali semuanya nikmat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau di surga kau lihat apapun semua isinya nikmat. Kemudian jadi mereka akan diampuni dosa-dosa dan akan masuk surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim." Seandainya mereka menegakkan Taurat, mereka meninggalkan Taurat, hukum raja mereka sembunyikan. Wal Injil, sehingga kalau mereka menjalankan Injil, wa ma unzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, maksudnya Al-Qur'an. Sekarang Al-Qur'an turun kepada orang, ya, kepada umat manusia seluruhnya. Seandainya mereka menegakkan Taurat, mereka meninggalkan menegakkan Injil, dan mereka menjalankan Al-Quran min rabbihim, dari Rabb mereka, karena Rabb kita semua sama. Rabb Muslimin, Rabbnya Yahudi, Rabbnya Nasara sama, Allah. Ya. Saya sempat ditanya oleh sebagian saudara saya dari Malaysia, Ustaz, apakah Allahnya kita sama Allahnya Nasara sama? Ada yang bilang beda, sama. Ya, kalau beda kita nggak bisa dakwahi mereka. Justru karena sama Allahnya kita, mereka bilang Allah, terserah mereka. Yahudi bilang Yahweh, terserah mereka. Karena Allah kita semua sama, maka kita bisa dakwahi mereka. Ta'alu ila kalimatin sawa, marilah kita kepada kata-kata yang sama. Allah na'budu illallah. Allah ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Malik wahai ahlul kitab, menuju kepada perkataan yang sama, kesepakatan antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali Allah semata. Ya. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim." Kalau seandainya mereka menegakkan Taurat, menegakkan Injil dan beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Rabb mereka, la akalu min fawqihim, maka mereka akan makan dari atas mereka. Yang maksudnya rezeki Allah turunkan dari langit. Wa min tahti arjulihim, dan Allah berikan rezeki dari bawah kaki mereka, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kata Allah, minhum ummatum muqtasidah. Di antara mereka ada umat yang pertengahan. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan banyak di antara mereka yang buruk, ya, dan sungguh alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Dan ini di sini Allah menjelaskan beda dengan umat Islam. Umat Islam spesial. Umat Islam Allah bagi menjadi tiga, ya, seperti dalam surat Fatir. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kata Allah, kemudian kami wariskan, ya, Alkitab kepada tiga golongan dari hamba-hamba kami. Kemudian Allah sebutkan jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka semua masuk surga. Tiga golongan ini. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama kata Allah, dzalimun li nafsihi, yaitu golongan yang banyak melakukan dosa, tapi mereka masuk surga, ya. Allah sebutkan lebih dahulu. Kenapa? Karena sayang Allah kepada mereka, ya. Dan mereka paling banyak. Ya, banyak di antara kita yang banyak dosa, tapi alhamdulillah Allah ampuni, Allah masukkan surga. Yang kedua muqtasid. Wa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang pertengahan. Apa yang muqtasid kata para ulama, yaitu yang menjalankan yang wajib-wajib saja, yang sunah-sunah malas, yang meninggal, yang haram ditinggal, yang makruh-makruh dikerjain, tapi yang haram-haram ditinggal. Jadi cuma segitu aja imannya. Sunah-sunah yang penting wajib dia kerjakan. Ini di tingkatan kedua. Tingkatan ketiga orang Islam, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang semangat berlomba-lomba dalam kebajikan. Semangat dalam membangun masjid, semangat dalam ikut pengajian, semangat dalam berdakwah, semangat berhaji sampai ngantri, semangat tawaf, semangat luar biasa orang Islam beribadah, luar biasa. Nasara enggak ada begitu. Ahlul kitab enggak ada begitu. Alkitab Allah cuma bagi dua.
Allah bagi dua, yaitu muktasid sama zalimun li nafsi. Yang muktasid yang itu pertengahan, yang kemudian yang banyak melakukan keburukan. Adapun yang sabiqun bil khairat, mungkin ada satu dua tidak dianggap ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita lihat umat Islam, Masya Allah, manusia secara umum terbagi jadi tiga, orang soleh yang mau surga, ada yang melakukan dosa, ya, tapi mereka kesolehannya lebih banyak. Yang kedua yang hanya tengah-tengah, yang ketiga yang paling tinggi yang semangat, ya. Adapun Yahudi di sini Allah bagi, atau Ahlul Kitab cuma dua, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara. Yang pertama muktasid yang paling tinggi, yang pertengahan, kemudian yang selainnya parah semuanya. Allah taala bisawab. Demikian saja kajian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu saat kita bisa bermajelis lagi di Masjid Al-Ikhlas Duku Bima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.